Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini mari kita bersyukur kita dilanjutkan Allah bertemu tempat ini di Istana Komandan. Semoga silaturahim ini yang baik, kita mendapatkan berkah dan kita dipantau oleh Allah sebagai hamba yang penuh dengan kebaikan, kebenaran, dan kita dikatakan pada malam ini termasuk hamba-hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, mempunyai cita-cita yang ingin selamat dan dilindungi memuliakan. Salam kepada Rasul dan kita yang senantiasa wajib untuk melanjutkan risalah kenabian, tentunya cita-cita yang paling mulia di antara cita-cita, seluruh cita-cita yang ada dalam pandangan Islam adalah melanjutkan risalah kenabian atau meneruskan nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Sekiranya cita-cita yang paling mulia, dan mudah-mudahan kita dari beberapa kalangan aktivitas, perbedaan profesi, nuansa-nuansa kelahiran ada, dan nuansa-nuansa mengikuti arahan-arahan Rasulullah, kita tetap memberikan kekuatan yang luar. Kita akan terima kasih kepada komandan ya, karena saya juga bisa katakan Pak Dan yang senior di presiden dan para senior saya ya, sesuatu Pak Ira ya, teman-teman tidak, dan ada Diksa 6 dan saya Diksa 8 ya. Dulu saya di Propos ya. Setelah itu pernah juga di sini ya. Saya historisnya sama Ibu Mahiran, dari saya kan orang pondok sekarang, pesantren biasa ya, sejak kecil dididik oleh orang tua. Tapi pernah ketika masa remaja saya pernah tinggal di Kompleks Pandang-Pandang. Ada masa itu kira-kira masa SMA sudah agak bosan pertama dari kecil terus bahasa Arab, melihat suasana gelapor, ketemuan hasil masa aku ya. Saya dulu di Ale Pak, ketemu anak SMA 3 terkesan, wah Ale ini di bawah standar lah ya kan, kalau dia ketemu anak SMA masa aku kayak gini tenggelam nih ya. Akhirnya waktu itu saya bantu setir masuk di UNM dan saya lulus di Fakultas Teknik. Itu orang itu sebenarnya tidak terlalu dulu. Saya tes 2, sengaja saya ikut ujian di UI karena kalau saya lulus pasti. Tapi saya hampir beberapa organisasi saya masuk di UNM dari semester 1. Jadi waktu itu suka berubah cita-cita Pak, dan lihat lagi asal mau mulai pengusaha, dan
Pemain bola jadi ya lihat jenderal Kapolri, pokoknya setiap saat berubah. Ya rupanya semester 7 itu saya tersentuh oleh Quran. Wah rupanya memang agama paling enak. Jadi itulah ya. Jadi saya sudah sedikit tahu teman-teman, wah Bang Kiskir ini ustaz dari teknik bukan. Dasar saya memang dari agama. Cuma pernah miring-miring kira-kira itu ada, saya kira tidak ada ya. Kita masih hidup semua pengalaman-pengalaman yang ada akan menjadi positif. Kira-kira saya paling 10 menit aja ini. Maksud saya mau jarang lebih banyak. Ya mungkin bisa kita buka dulu karena bawah heboh kan di situ ada di Quran situ. Coba satu orang baca. Ya pertama adalah surah Al-A'raf ayat 109. Bisa nggak? Satu orang. Ini yang benar. Bisa mana handphonenya? Surah 7 109. Bisa baca ya? Iya. Ya. Surah 7 109. Bisa? Apa ya? Kurang. Sudah di sini. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kemudian mereka memiliki hati, akan tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, akan tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, akan tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, mungkin ada 2 ayat sebagai pengantar. Yang kedua adalah surah Al-Imran 14. Al-Imran 14. Gantian baca. Coba. Gantian buat. Yang kedua. Ini. Ya. Belum itu apa kira kori internasional. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan, mereka surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta Allah, dan Allah melihat hamba-hambanya. Baik, sekira dua pengantar ayat ini. Pertama adalah surah Al-Araf ayat 109, yang kedua surah Ali Imran ayat 14. Biasa. Pikiran saya kalau resimen datang ngaji ini jauh ngaji nih. Apakah rata-rata jago ini bilang Pak Abnang barangkali ya? Belum ini Pak Abnang ini ya. Baik. Walaqad sarana di jahannam katsir, coba gitu ya. Sungguh kami ya akan menjadikan katsir itu banyak. Akan menjadikan jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi neraka jahannam itu akan dipenuhi akan yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa? Ya, apa kriterianya yang masuk neraka itu? Yang akan dijebloskan ke neraka? Ya, pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulub, yaitu mereka diberi hati, kita tidak ada hati. La yafqahuna biha, tapi hati itu tidak digunakan untuk memahami kalimat Allah. Itu yang pertama. Qulub. Jadi qulub itu kalau bahasa Arab itu qalbun, qulub itu jamak. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik maka otomatis semua baik. Ya, pribadi semua baik. Karakter pribadi, kepribadian, mental semua baik. Ya, karena Allah mengatakan, saya tidak ada wajahmu wahai manusia, saya lihat itu hati. Ya. Nah hati ini, ya, dia harus diberi sebenarnya vitamin. Sekira malam ini salah satu ide Pak Dan untuk silaturahim dengan apakah doa, apakah dialog, apakah itu kan sebenarnya makanan hati. Nah, kalau ini makanan fisik ini menuju produksi sampai yang bagi saya. Maksudnya makanan hati dan makanan fisik ini harus dominan juga, harus diberi gizi. Ya tentunya solusinya baca-baca Quran lah, karena zikir, kira yang bergaul orang-orang yang banyak menyebut Allah, jadi dia bisa hidup. Karena ini kalau tidak diberi hidup dia akan gelap, dan kalau dia gelap dia akan tertutup. Kalau tertutup sudah sulit bedakan mana yang baik mana yang buruk. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Karena hati ini tidak dirawat dengan baik, tidak diberi vitamin. Yang diberi vitamin yang paling fisik, potong kuku, kumis, body, harum-haruman, ya, bagaimana peredaran darah lancar, bagaimana sehat lima sempurna. Tapi kesehatan rohani ini, ya. Nah kira-kira begitu ya. Kalau kita dulu doktrin tentara, ya modalnya mental, fisik dan mental ya. Nah, saya suka ingin menerangkan bahwa dijelaskan itu mental. Mental itu adalah rohani, apalagi Panglima Sudirman Jenderal Basari itu saya kira historisnya Hizbullah ya dulu, sehingga memerdekakan. Berarti kan ada semangat kerohanian di dalam memerdekakan bangsa itu kan, Tomo dan lain sebagainya. Jadi itu rohani. Ajum ini kan saya biasa bicara, saya juga dekat dengan mantan kasar Pak Suciasno segala macam, sering saya rapat sama-sama di forum kebangsaan. Nah, itu biasa diuraikan di hal-hal ini. Ya maksudnya ya mental itu ya, kalau Pak Gatot kemarin sedikit mengeluh banyak kan, bahwa
pengkhianat bangsa ini begitu banyak. Kenapa? Tadi saya kira masalah mental ya, persetan lah. NKRI yang penting gua makan aja lah, mau komunis kayak mau apa, itu masalah mental. Kalau tahun 45 itu dia lebih pilih hancur mati di penjara oleh Belanda dibanding dia mengkhianat. Kalau kita kan nggak ada urusan lagi ya. Oke, jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, jadi hati ya, mari sisa-sisa umur kita ini ya, kita sudah lanjut ya, mari banyaklah memanfaatkan hati ini untuk memahami kalimat Allah, memahami suatu suasana. Kira-kira maunya Tuhan apa kira-kira? Gimana kira-kira Tuhan suka sama saya kira-kira? Kalau manusia gampang diatur. Ya kalau bagaimana komandan suka ya kasih apa makan kondor sekali-sekali ya suka. Tapi Tuhan apa datang Tuhan suka sama kita pada hari ini? Ya. Yang pertama itu kulub. Gimana kita evaluasi makanan kulub ini? Ya saya kira dengan ceramah masuk, dengan ya masuk 2 waktu juga sudah main. Tapi kira-kira persentase jadwalnya kalau katakanlah kita bangun pagi sampai tidur kan berapa ya? 24 jam minus 8 berapa? 16 katakanlah sholat makan minum dan lain mungkin 2 jam lah, 3 jam lah ya. Ya berarti 15. Kita kira 15 jam ini berapa persen dalam mengingat Allah? Itu kita evaluasi. Misalnya besok, hari besok Kamis apa? Rabu, coba cek besok berapa persen mengingat. Kalau kita mengingat 5% berarti 95 lupa. Kalau naikkan lagi 7% berarti tentunya untuk memudahkan itu, makanya dalam Al-Quran dijelaskan semua waktu adalah merugi kan ya, kecuali wal asri innal insana lafi khusr, semua waktu merugi kecuali wa tafarrayat innal ladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal wa tawasau bil haq wa tawasau bi. Hanya 4 waktu yang bisa kita yang tidak merugi. Malam ini saya kira kita tidak merugi, mau hujan gitu. Ya, kalau saya diundang dan kira-kira nuansa tentang wa tawasau bil haq mungkin saya tidak datang. Tapi kalau itu insya Allah saya tidak datang. Tidak, karena dosa juga apalagi ya. Apalagi macam saya Pak terus terang ya, saya bukan komersil kalau dakwah itu ya, tidak maksudnya ya tidak biasa kan orang dibayar ya bro. Saya juga ada usaha makin lama dakwah makin laris dari usaha saya. Itu pertama dulu. Jadi mari kita evaluasi diri dan mentransfer ke anak kita. Makanya kita tidak, Allah Rasulullah dalam buku hadis Tabrani mengatakan barang siapa yang bangun pagi yang hanya dipikirkan urusan keduniaan tanpa memikirkan hak Allah kepadanya, maka Allah akan mengirim penyakit. Ya, apa itu penyakit? Sudah saya bahas. Apa misalnya hak istri sama suami apa? Hak istri misalnya diberi nafkah, dibimbing, ya, diayomi. Hak suami kepada istri menjaga hartanya. Hak bapak kepada anak yang membina, membimbing untuk tunduk kepada Allah. Sebenarnya itu intinya itu. Kalau sekolah itu mengarah tunduk kepada Allah ya saya kira orang berpikir itu tidak akan memasukkan lagi sekolah kalau sekolah itu tidak mengarah tunduk kepada Allah karena dia butuh doa. Hak orang tua kepada anak doanya perlu, tidak ada yang dibutuhkan apa-apa. Nah, hak Allah kepada hambanya ada. Ya sesuai komitmen ada kan kita punya kontrak. Kita ada SK dalam surah Al-A'raf 1:2. Ada SK kita sama dengan SK Skomeng, ada batasnya ya. Kalau kita kan ada batas sampai mati, yaitu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu tuh SK dan kontrak kita itu hanya Allah yang tahu. Nah, kira-kira gitu. Jemaah sekalian, karena suasana hati ini ya bisa juga kalau dalam rumah kira-kira pasang mural, kaligrafi ya foto-foto artis turun lah, apalagi paham dulu tidak melemah, bukan juga melemahkan iman ya, turunkan kantil di situ pagi-pagi kuliah kakuluan, itu juga termasuk strategi ya dalam memperbaiki hati ya. Apa kata Allah? Pertama, saya akan memberikan kebingungan itu hamba, penyakit kebingungan. Yang tidak pernah tenang hidupnya, sekalipun depositonya banyak,
agendanya bagus, terhormat, tapi dia akan bingung. Kenapa? Itu tadi yang dipikir ketika bangun pagi sampai mau tidur, yang dipikir cuma dua, karir dan uang. Kedua, dia tidak akan mendapatkan cita-cita yang diharapkan, karena dia tidak ada hak Allah di dalamnya. Duhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, apalagi kalau lagi urus proyek, sibuk melulu dan lain sebagainya. Ya, kalau dalam falsafah orang Bugis, letuk orang penjokah, kira-kira begitu ya. Dia tidak berangkat dulu sebelum. Jadi Allah cabut. Akhirnya manusia begini ini tidak pernah puas, kurang terus itu pasti kurang. Sampai kapan? Sampai mati. Wah, keluarga sama Pak sudah punya mobil dia, tapi ini kan abang saya kepingin dia Innova, kira-kira tidak pernah cukup itu. Bapak sudah kepala seksi tapi mau kepala dinas semua lagi di atas sampai mati itu. Ya rumah ya sudah bagus ini, sudah asli ideal ya, tapi saya kan ada anak posisinya 2 lantai. Nah, pokoknya hidupnya tidak pernah cukup. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, Bapak ini rumahnya dia aja anak keluar, iya lumayan dibanding kontrak rumah ya. Kontrak rumah lagi ya, alhamdulillah dibanding saya di lorong lagi alhamdulillah masih bisa makan besok. Lusa ya hanya Allah. Pokoknya dia merasa apa yang Allah berikan, dia sudah merasa lebih. Ya ada kemarin lagi teman ketemu, gagal urusannya, diblokir oleh notaris. Wah dia pusing. Padahal mobil ada 4. Dia bilang, Ustaz, kira-kira kapan kematianku ini? Dia langsung tanya kematiannya. Dia pikir kalau dia mati habis masalah. Padahal mati itu ya. Ini namanya bulu. Yang kedua adalah walahum ayunun, apa tadi? Walahum ayunun la yubsiruna biha. Dia punya mata, ya. Dia punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah. Kita lihat tembok ini, warna apa ini? Ya. Kita harus tahu di belakangnya ini siapa yang menciptakan ini tembok. Ya katakanlah tukang batu, tapi hisapnya dari mana? Ini batu merah, siapa yang menciptakan? Ya ketika dia melihat tembok, dia melihat bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak dipakai, dia hanya begitu saja. Malam sebab tidak ada kebesaran Allah yang dilihat dalam matanya. Lihat ini kapas, siapa yang menciptakan kapas? Tidak ada manusia menciptakan kapas. Hanya manusia diberikan akal dan Allah untuk menenun hal-hal ini. Tidak ada. Satu biji ini tidak ada manusia bisa bikin ini. Dikumpul-kumpul saja. Maksudnya gitu ya. Jadi kata Al-Quran, akhirnya apa yang dia lihat, maka dia membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Ada udara, ada hujan, dan lain sebagainya. Bahkan dipakai, nah ini tadi, jangankan untuk kebesaran Allah, dipakai matanya untuk maksiat. Mohon maaf ya, mata dipakai nonton apa saja yang tidak. Hati tadi dipakai juga yang bukan hak. Ya kerjanya cari perempuan. Ya nggak mau belanja. Kalau mau perempuan, nikah jangan. Ada banyak jalannya halal. Apa juga bisa. Iya kan? Tapi jangan ganggu orang, merusak masa depannya. Bagaimana kalau anak kita? Nah, itu tadi. Jadi punya hati tapi tidak digunakan. Ya. Yang terakhir, walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi mendengarkan kalimat Allah lewat aja. Ya, lebih nikmat itu. Misalnya kita malas suaranya dibanding. Maksudnya, ya kita ini pernah muda juga ya. Lebih nikmat. Dan ini tidak bisa diformulasi Pak. Ini, ya kalau Quran, wa minan nasi, bahkan bosan dengar Quran. Putar iftamal adik mati dulu doa lagu ini ya tadi ini. Jadi bukan saya ngomong ya, apa tadi surah Al-A'raf ayat ya, jangan bilang Ustaz Hasan ngomong, saya cuma pindahin aja ini firman Allah. Apa kata Allah? Ulai kekal an'am, mereka itu sama binatang ternak, namanya memang Alimuddin, Aisyah, padahal karakternya sama binatang ternak. Tapi orang yang beriman, ya palung atol bakal lebih besar. Kalau kita ini mati ya, kalau tanah masih bisa dipakai kulitnya, ya sapi bisa dipakai, bisa bikin baju dan lain sebagainya.
Mulai ke 6. Jadi ini yang pertama, ayat pertama. Ayat yang kedua tadi dibacakan tadi di siapa tadi? Wah, luar biasa juga ini ya. Jadi kau nih baru seperti ini pertandingan sama kayak di Rasiwen ya. Salah itu ya. Jadi Zuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa. Dijadikan manusia itu cinta kepada wanita. Itu fitrah. Selama dia laki-laki normal, dia itu fitrahnya cinta kepada wanita. Ya. 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 Zuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqaddar, cinta kepada emas, perak itu manusiawi, senang kepada emas. Muqaddar minat wal fiddah wal hayl musawwalan wal anam wal has, dengan tadi sawah itu ada kan jurusan pertanian, kalau tadi apa binatang ternak ya, ada itu tadi mungkin semacam kendaraan ya, tiap hari kita lap ya itu dijadikan Allah indah, senang ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah Fa'alika mata'ul hayat, itu kesenangan yang kecil. Ya, itu kesenangan yang kecil. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ya. Jadi itu kesenangan yang kecil. Nah, dan di ayat selanjutnya, Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, apakah aku ingin menyampaikan suatu kenikmatan jauh lebih bagus dari tadi itu? Siapa sih mau perak, emas, ya? Ya. Saya ada emas kita 2 kilo aja di depan ini, mungkin gembira kita luar biasa. Langsung disik orang kepala ini gua bisa makan turun lagi nih ya. Ya, ada lebih nikmat dari itu. Ya, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw bi rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah. Akan diberikan nanti surga yang itu ketakwaan, jauh lebih nikmat dibanding yang tadi. Nah, apalagi di surga itu kemana? Itu bidadari, akan ada bidadari montok ya, itu ya daya. Ya kalau dia turun ini kecil, ini artis Hollywood, tidak ada nilainya. Dia perawan terus itu dalam situ ya, diladenin ya. Jadi istri-istri kita ini, insya Allah mudah-mudahan jadi bidadari ke depan, mudah-mudahan juga kita selamat dan dia akan juga meladeni kita di akhirat kalau kita juga selamat ya. Ya perempuan cuma 2, kalau bukan jadi bidadari, jadi bidadari ya. Ya jadi gini-gini ya, jadi saya kira kita berjalan. Saya kepingin tambah satu lagi baru kita dialog. Tambah lagi satu, maaf, atau surah Al-Taubah ayat 24. Coba siapa lagi? Yang punya hitam bisa? Coba. Baca ya. Ya, ini nih saya coba yang sinjai bulu kumbang. Ya, sini. Apa aja di situ?